Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza. Kali ini kita akan mereview buku Mawaqif Beriman dengan Akal Budi. Buku ini ditulis oleh peneliti INSIS Henry Salahuddin dan diterbitkan langsung oleh INSIS Press. Buku ini terbit sekira tahun 2019 dan memiliki ketebalan sekitar 228 halaman. Buku ini secara umum membahas tentang bagaimana makna kalam dan pertentangan kalam di tengah-tengah kaum muslimin. Penjelasan buku ini menjadi satu bagian part dalam sejarah Islam yang bisa kita gunakan untuk membaca bagaimana aliran-aliran berasal dalam Islam dan dari mana kemunculan asalnya aliran-aliran ini. Kita akan lihat mulai dari daftar isi. Daftar isi buku ini dimulai dengan definisi ilmu kalam sampai dengan kemudian makna dari pemikiran Islam itu sendiri. Saya tertarik membahas buku ini karena kalau kita perhatikan dari sisi intelektual Islam, itu didominasi oleh 3 pemikiran utama. Pertama, pola kalam yang akan dibahas oleh buku ini, yaitu suatu pola yang mengedepankan telaahan teks-teks. Yang kedua adalah pola tasawuf, di mana pola tasawuf ini mengedepankan metafisis. Dan yang ketiga adalah pola filsafat. Filsafat sendiri adalah hasil analisa dari kebendaan dan rasionalitas alam semesta. Ada beberapa tokoh yang kemudian diulas oleh buku ini dalam integrasi tradisi bab keempat, yaitu ada tokoh-tokoh Abu Al-Husain Al-Nuri, kemudian ada Abdul Al-Qahir Al-Baghdadi, kemudian ada Ibnu Hazm, dan beberapa nama lain yang cukup kita kenal. Titik pembahasan buku ini adalah terletak pada bagaimana sesungguhnya pandangan ilmu kalam di dalam Islam. Karena sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa dekade, ilmu kalam ini memiliki suatu dinamika tersendiri, di mana kaum muslimin biasanya ketika diperkenalkan atau disampaikan tentang kalam, akan terbentuk 2 klaster utama atau kutub utama, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Pihak yang pro terhadap ilmu kalam mengatakan bahwa ilmu kalam penting agar penelaahan teks-teks dalam Islam itu menjadi lebih kontekstual, menjadi lebih terbuka dan mudah untuk dianalisa. Tapi orang-orang yang kemudian kaum muslimin yang kontra terhadap pemikiran kalam akan mengatakan kalam menyebabkan kemunduran pada dunia Islam, dan salah satu kontribusinya adalah masuknya pemikiran-pemikiran asing ke dalam Islam. Ini menariknya buku Mawaqif kalau kita baca, karena Anda akan menemukan suatu pola khusus yang dirancang oleh penulis buku ini, sehingga Anda ketika membaca ilmu kalam, tapi juga membaca dari dalil tentang syariat. Di dalam ini juga kita akan menemukan mazhab-mazhab akidah yang kemudian berkembang menjadi suatu gerakan. Seperti kita ketahui, ada Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri muncul menjadi suatu jawaban atas pemikiran-pemikiran asing yang masuk ke dalam Islam. Ketika kaum muslimin berhasil menyentuh sebagian wilayah kekuasaan Eropa, mereka mulai menemukan pemikiran-pemikiran filsafat Helenis. Dan ini menjadi suatu problem utama, sehingga menyebabkan kaum muslimin menerjemahkan teks-teks tersebut dan menghasilkan suatu pemikiran Mu'tazilah pada sisi kanan yang menyatakan bahwa hukum perbuatan ditentukan oleh manusia itu sendiri. Lalu kemudian dari sisi kiri muncul Jabariyah. Umumnya kaum muslimin sekarang ada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi itu dalam pandangan pemikiran mazhab akidah. Dan kemudian kita juga temukan dalam pembahasan buku ini, yaitu aliran-aliran ilmu kalam. Sebagaimana saya sudah sebut tadi, aliran-aliran ilmu kalam ini dibagi ke dalam beberapa penyebutan. Ada Jahmiyah, Murji'ah, Jabariyah atau Qadiriyah yang tadi kita singgung, Khawarij, Syiah, Karamiyah, dan lain-lain. Buku ini membahas secara lengkap bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran itu bisa kita ketahui dan bisa kita identifikasi dengan jelas. Dan kemudian akhir dari pembahasan buku ini bahwa seluruh pemikiran-pemikiran yang berasal dari kalam ternyata sebagiannya memang menyimpang
tapi sebagiannya lagi kemudian menjadi suatu azas yang mendasari pola berpikir dalam tradisi kaum muslimin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.